Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazwa Al-Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 227006007, mahasiswa dari Prodi Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Analisis Forensik pada Aplikasi Instagram menggunakan metode NIST. Perlu diketahui, pembuatan artikel ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurhayati SPDM. Acuan template artikel ini mengacu pada buku panduan kemahiran Bahasa Indonesia yang telah dipelajari bersama pada saat pembelajaran. Nah, ini adalah bukunya. Baik, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang sistematika pada artikel ilmiah. Yang pertama ada abstrak. Abstrak membahas tentang isi keseluruhan artikel dimulai dari latar belakang, masalah, penyelesaian, hingga terdapat kata kunci dalam abstrak tersebut. Nah, abstrak yang saya lampirkan ini adalah abstrak dari artikel ilmiah yang saya buat, yaitu tentang analisis forensik Instagram menggunakan metode NIST. Di sini terdapat latar belakang, yaitu tentang penggunaan internet pada zaman sekarang yang mempunyai dampak positif serta dampak negatif. Dari dampak negatif tersebut muncullah masalah, dan masalah yang saya angkat untuk artikel ini adalah penyebaran foto atau video yang berbau pornografi pada Instagram, serta penyelesaiannya menggunakan analisis forensik menggunakan metode NIST. Metode NIST tersendiri terdapat 4 tahap, yaitu ada collection, examination, analysis, dan responding. Dari metode tersebut, kita akan menghasilkan sebuah penyelesaian, yaitu munculnya barang bukti yang dihapus oleh pelaku. Lalu terdapat 5 kata kunci, yaitu analis, bullying, cybercrime, examination, serta hoax. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah serta informasi umum. Salah satu latar belakang masalah yang saya angkat untuk artikel ini adalah penggunaan teknologi informasi. Salah satunya aplikasi Instagram yang sedang tren di kalangan remaja. Aplikasi ini sendiri jika dilakukan untuk aktivitas positif ini sangat bagus, karena aplikasi ini adalah salah satu aplikasi penyalur kreativitas anak bangsa. Sayangnya banyak sekali kalangan remaja yang menyalahgunakan aplikasi ini, sehingga banyak sekali pengguna yang posting gambar atau video yang berbau pornografi tanpa memikirkan siapa saja sih yang melihat postingan tersebut. Dan jika yang melihat postingan tersebut adalah anak di bawah umur, itu sangat disayangkan, karena itu akan merusak mental dan psikis anak, karena anak itu cenderung mengikuti perilaku atau hal yang ia lihat dan ia sukai. Dan dari data yang saya dapatkan dari Kemenkes tahun 2017, sebanyak 97% siswa pernah mengakses video pornografi. Salah satunya yaitu 43% dari komik, 57% dari internet, 4% dari game, 17% dari film atau TV, 30% dari media sosial, 26% dari buku. Maka dapat kita simpulkan bahwa internet dan media sosial sangat berperan besar dalam perilaku anak bangsa. Karena dari internet dan media sosial, anak-anak bisa mengakses berbagai hal. Dan saya pun mendapatkan data dari We Are Social and Hotsuite pada tahun 2022 bulan Januari, yaitu tentang aplikasi yang sedang tren di Januari 2022, dan Instagram menempati urutan favorit keempat pada saat itu. Kajian pustaka adalah kumpulan
kumpulan teori tentang objek yang pernah dibahas sebelumnya untuk memvalidasi sebuah kajian dalam penelitian. Artinya kajian pustaka itu adalah sebuah acuan dalam melakukan metode penelitian agar kita tidak keliru dalam melakukan hal sesuatu dalam penelitian. Salah satu kajian pustaka yang saya ambil untuk artikel ini adalah metode NIST yang akan saya pakai untuk melakukan penelitian ini. Metode NIST sendiri adalah singkatan dari National Institute of Standard and Technology yang dikeluarkan oleh lembaga pihak digital forensik. Tahapan investigasi digital forensik ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada collection, examination, analysis, dan responding. Metode penelitian yang digunakan untuk membuat artikel ini yaitu menggunakan metode NIST yang dilakukan secara 4 tahap. Yang pertama ada yang namanya collection, lalu ada examination, lalu ada analysis, dan yang terakhir adalah responding. Mari kita bahas yang pertama yaitu tentang collection. Collection adalah tahap awal dari metode ini, di mana tahap ini terdiri dari persiapan target barang bukti, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, juga melakukan pembinaan data barang bukti. Karena perangkat ini akan dilakukan pemeriksaan forensik. Lalu yang kedua ada examination. Tahapan ini dilakukan penyortiran atau penyeleksian data yang sudah dipindahkan sebelumnya, karena tidak semua data itu diperlukan untuk melakukan analisis forensik. Lalu yang ketiga ada tahap analisis. Proses inti dari metode ini yaitu analisis, yang nantinya metode ini akan dicocokkan dan dianalisis sesuai hasil pemeriksaan dengan metode yang sesuai dan hukum yang berlaku, tanpa mengubah teknik, dan akan mendapatkan data atau informasi dari pemeriksaan digital tersebut. Lalu tahap terakhir adalah responding. Dalam metode penelitian ini, saya tidak membahas metodenya saja, tetapi saya membahas tentang alat dan bahan, simulasi kasus, dan simulasi kejahatan digital. Alat dan bahan yang saya pakai untuk metode ini, yang pertama ada 3 alat. Yang pertama saya memakai laptop Asus Windows 10, ponsel Redmi 9T, dan kabel data sebagai alat serta perangkat keras. Lalu bahan yang saya gunakan adalah data internal aplikasi Instagram yang berupa file. Nah, simulasi kasus yang saya lakukan sebelum melakukan proses forensik, penelitian ini membuat kasus penyebaran gambar pornografi dalam bentuk simulasi. Simulasi tersebut dimulai dari tersangka memposting foto beserta hashtag dari akun XX yang muncul di beranda akan terlihat oleh publik yang menggoda orang lain secara sengaja. Setelah foto tersebut diposting dan sudah dilihat orang lain, maka tersangka langsung menghapus postingan tersebut dari smartphone-nya. Proses forensik diupayakan untuk mendapatkan kembali data yang dihapus oleh tersangka pada smartphone-nya. Lalu ada simulasi kejahatan digital yang bisa dilihat dari gambar ini. Ini adalah proses simulasi kejahatan digital, di mana misalkan ada tersangka yang mengunggah suatu postingan atau sesuatu unggahan di media sosial, itu akan terkonek ke server, di mana server itu adalah otaknya, atau dia akan menyimpan segala hal yang pengguna itu posting. Nah, jika kita menghapusnya pun itu akan ada saja jejak digitalnya. Maka saya sangat menyarankan untuk berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial apapun, karena jejak digital itu sangatlah kuat dan tidak mudah dihapus oleh sembarang orang. Baik, sekarang kita akan membahas tentang analisis hasil penelitian. Analisis hasil penelitian ini adalah bagaimana sih cara menemukan hasil dari bukti digital yang sudah didapatkan dari aplikasi Instagram menggunakan penerapan mobile forensik. Dan yang pertama ada collection. Bisa dilihat dari sini, ini adalah hasil dari collection, yaitu tentang detail ponsel pelaku yang sangat bermanfaat untuk bahan forensik pada penelitian. Menggunakan
ADB Unlock Mode yang artinya metode pemindahan data ini menggunakan proses perizinan debugging USB yang sebelumnya sudah dilakukan konfirmasi perizinan dari ponsel pada panel notifikasi. Nah, ADB itu sendiri adalah sebuah alat yang menjembatani atau menghubungkan file antara perangkat Android dengan perangkat lainnya. Lalu yang kedua ada examination. Nah, ini adalah hasil dari examination. Examination adalah proses penyortiran data. Proses penyortiran data. Jadi dalam examination ini adalah hasil dari penyeleksian data yang sudah dilakukan dari tahap sebelumnya, dan ini adalah data-data yang saya perlukan untuk melakukan mobile forensik. Salah satunya ada data internal Instagram di sini. Tahap ketiga adalah tahap analisis, yaitu tahap inti dari metode ini. Dan ini adalah barang bukti unggahan yang bisa di backup. Nah, analisis ini adalah proses pencocokan barang bukti yang sudah dikategorikan pada proses sebelumnya, yaitu proses examination, sesuai dengan target barang bukti yang ingin diinvestigasi. Jadi, proses ini adalah proses outputnya. Jadi, dalam proses ini kita akan mendapatkan bukti yang sudah dihapus oleh pelaku, dan kita akan mendapatkan bukti unggahan itu sebagai bukti forensik. Jadi keberhasilan metode ini ditentukan pada proses analisis. Apakah proses ini berhasil atau tidak itu ditunjukkan pada munculnya barang bukti atau tidak. Dan di sini barang bukti ditemukan, maka metode ini dikatakan berhasil. Tahap terakhir adalah tahap reporting, di mana tahap ini adalah pihak forensik membuat laporan dari hasil barang bukti yang didapat pada proses analisis. Dan laporan ini dilaporkan secara detail dari masing-masing barang bukti. Untuk detailnya bisa dilihat di sini, ada barang bukti, ada sumber, ada waktu dihapus atau loginnya, ada waktu forensik, serta statusnya. Karena barang bukti ditemukan, maka statusnya adalah terbukti. Sekarang kita berada pada pembahasan artikel ilmiah. Pembahasan ini berisi tentang pemaparan kembali semua topik atau semua pembahasan yang telah kita bahas. Seperti tadi kita membahas analisis hasil, lalu kita membahas metode, dan di sini kita paparkan ulang, kita perjelas kembali. Dan saya lampirkan pembahasan yang saya buat pada artikel yang saya buat sendiri, yang itu di sini berisi tentang manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian ini bermanfaat sekali bagi dunia cyber security, karena kejahatan media sosial di sekitar kita sangat berdampak bagi perilaku individu pada zaman sekarang. Dengan metode NIST, menurut saya itu sangat mumpuni, karena salah satu bukti kerja forensik ini sangat membantu memberantas kejahatan media sosial. Dengan menggunakan simulasi kasus pada penelitian ini, dapat mengajarkan kita supaya kita lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial, begitu. Lalu penggunaan metode NIST ini bertujuan untuk menganalisis proses investigasi atau forensik digital kasus cybercrime dan memunculkan barang bukti digital. Tahapan analisis itu berupa 4 tahap, yaitu collection, examination, analysis, dan responding. Penggunaan data USB untuk mencari barang bukti serta tools adalah menghasilkan hasil barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses penyelidikan, pengungkapan kejahatan digital. Simpulan, akhirnya kita berada pada penghujung presentasi kali ini. Sebetulnya artikel ilmiah sendiri terdapat daftar pustaka, namun saya membahas dalam presentasi kali ini sampai simpulan. Simpulan itu adalah pembahasan terakhir atau pembahasan inti yang sudah diringkas atau disederhanakan agar mudah dipahami dari pembahasan awal sampai akhir. Dan di sini saya melampirkan simpulan yang saya buat pada artikel. Nah, simpulan dari artikel ilmiah yang berjudul Analisis Forensik
pada Instagram menggunakan metode NIST, yaitu hasil yang diperoleh dari proses penelitian analisis forensik aplikasi Instagram yang berjalan pada smartphone Android yang sudah di-root, mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu bukti digital yang didapatkan berupa akun, gambar, dan caption yang terkait dengan kasus pornografi. Proses forensik menggunakan kerangka kerja NIST dan tools berhasil diangkat dengan data awal sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4, pada tabel analisis hasil penelitian. Dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menggunakan aplikasi lain seperti Twitter, WhatsApp, dan juga bisa menggunakan tools forensik lainnya seperti Oksigen Forensik atau Aptega Imager sehingga mendapatkan barang bukti yang jauh lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.